Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Aditaningrum Ramdhani Susanto, mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan pada tugas di Google Classroom pada pertemuan kelima. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang menganalisis kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dari segi fungsinya. Apakah keduanya itu sudah memenuhi semua fungsi yang ada? Jika iya, apa contoh konkretnya dalam penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, itu juga menganalisis tentang kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, tapi dari segi peranannya. Apakah kedua kurikulum tersebut sudah memenuhi semua peranan yang ada? Dan jika iya, apa contoh konkretnya dalam penerapan kurikulum tersebut? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama tentang penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dari segi fungsinya. Menurut saya, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka itu keduanya sudah sama-sama memenuhi fungsi kurikulum, di mana fungsi kurikulum ini diartikan sebagai kegunaan atau manfaat dari kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan atau aktivitas pembelajaran. Kemudian fungsi pengertian dari fungsi kurikulum ini juga berarti kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak terkait dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Jadi di sini menurut saya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu keduanya sudah memenuhi semua fungsi yang ada. Baik dari fungsi untuk guru, fungsi untuk siswa, fungsi untuk wali murid atau orang tua siswa, fungsi untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, fungsi untuk masyarakat, itu di kedua kurikulum ini sudah memenuhi semuanya. Contoh konkretnya, kalau fungsi untuk guru itu pada kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka kita bisa melihat bahwa di sana guru itu menjadi lebih kreatif, lebih inovatif karena dalam kegiatan pembelajaran karena adanya tuntutan dari kurikulum. Jadi di kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka ini guru sudah dituntut untuk melek digital. Jadi guru dituntut untuk tidak gaptek seperti itu. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu juga harus inovatif, harus kreatif, harus pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Jadi menurut saya fungsi kurikulum untuk guru di kedua kurikulum ini sudah terlaksana, dapat dilihat dari guru-guru kita yang semakin kreatif dan inovatif. Kemudian fungsi untuk siswa. Fungsi untuk siswa ini juga menurut saya sudah terlaksana, dan contoh konkretnya itu kita bisa melihat bahwa siswa-siswi kita di sekolah, khususnya di sekolah dasar, itu mereka itu lebih bahagia, lebih nyaman, lebih senang karena pembelajaran yang dilakukan atau pembelajaran yang dihadirkan oleh guru-guru mereka itu pembelajarannya menyenangkan, pembelajarannya itu tidak monoton, jadi asik untuk diikuti seperti itu. Itu adalah fungsi untuk siswa. Kemudian kalau fungsi untuk orang tua dan masyarakat, menurut saya di sini juga sudah terlaksana, sudah diterapkan ya. Contoh konkretnya itu adalah kalau di sekolah saya itu orang tua dan masyarakat itu selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatansekolah. Jadi sekolah sebisa mungkin menghadirkan orang tua dan masyarakat untuk mendukung jalannya kegiatan pembelajaran baik kurikuler maupun kokurikuler. Misalnya seperti ekstrakurikuler seperti itu untuk
pelatih tari, pelatih karawitan, khususnya sekolah saya itu bekerja sama dengan wali murid, dengan masyarakat sekitar sekolah untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler tersebut, seperti itu. Jadi kerjasama fungsi kurikulum untuk untuk orang tua dan juga untuk masyarakat menurut saya sudah terlaksana, dan contoh konkretnya itu adalah mengajak orang tua dan juga masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan di sekolah, seperti itu. Kemudian untuk pengawas sekolah dan juga untuk kepala sekolah, fungsi dari kurikulumnya ini juga sudah terlaksana. Contoh konkretnya itu juga adanya kegiatan monitoring seperti PKG dari kepala sekolah atau mungkin PKKS dari pengawas kepada kepala sekolah, seperti itu. Itu adalah contoh konkretnya dari fungsi kurikulum. Itu adalah jawaban menurut saya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, terkait menganalisis kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dari segi peranannya. Apakah kedua kurikulum tersebut sudah memenuhi semua peranan yang ada? Jika iya, apa contoh konkretnya dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Nah, di sini menurut saya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu sudah memenuhi semua peranan yang ada dalam kurikulum, mulai dari peranan konservatif, peranan kreatif, dan juga peranan kritis atau evaluatif. Nah, kita bisa melihat dari yang pertama, dari peranan konservatif terlebih dahulu. Dalam peranan konservatif ini kita ketahui bahwa peranan konservatif yaitu menerapkan atau penerapan nilai-nilai masa lampau, masa lalu yang masih relevan hingga saat ini. Nah, ini contoh konkretnya itu dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu adalah adanya nilai-nilai seperti gotong royong, bekerja sama. Menurut saya gotong royong, bekerja sama itu adalah nilai-nilai masa lalu yang tetap masih bisa diambil dan diterapkan di masa saat ini, seperti itu. Jadi itu adalah contoh konkretnya. Terlebih lagi dalam kurikulum Merdeka, gotong royong itu sangat ditekankan, seperti itu. Kemudian untuk peranan yang kedua itu peranan kreatif. Peranan kreatif yaitu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada masa kini dan masa yang akan datang. Seperti kalau menurut saya ini peranan ini juga sudah dilaksanakan. Contohnya dalam kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka itu adalah adanya pembelajaran yang kreatif inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, problem based learning, kemudian adanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu merupakan sesuatu yang baru yang dikembangkan untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti itu. Kemudian metode-metode pembelajaran yang baru, penggunaan media-media pembelajaran yang lebih interaktif, seperti itu menurut saya adalah peranan kurikulum kreatif, seperti itu. Jadi contoh konkretnya itu adalah adanya PJBL, penerapan PJBL, PBL, penggunaan media-media pembelajaran yang interaktif, adanya strategi pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu. Kemudian untuk peranan yang ketiga yaitu peranan kritis atau evaluatif. Menurut saya ini juga sudah terlaksana karena kita tahu bahwa peranan kritis atau evaluatif itu berarti bahwa kurikulum itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun siswa yang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada saat ini serta mampu untuk mengambil keputusan yang solutif untuk masa yang akan datang atau untuk kemajuan di masa yang akan datang. Menurut saya pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, peranan kritis atau evaluatif ini juga sudah terlaksana. Contoh konkretnya yaitu dengan pada kurikulum Merdeka ini dengan adanya kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Menurut saya P5 ini adalah suatu kegiatan
untuk membuat siswa itu menjadi peka atau menyadari potensi yang ada dalam dirinya, kemudian melatih siswa untuk mengasah kemampuan yang ada pada dirinya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana caranya supaya apa yang dimiliki oleh siswa ini nantinya dapat digunakan atau dapat diterapkan untuk kehidupan sehari-hari selanjutnya, seperti itu. Jadi menurut saya P5 ini juga merupakan sebuah bekal untuk siswa ketika nanti siswa itu akan hidup kembali atau akan membaur bersama masyarakat, seperti itu. Dan juga ini merupakan suatu langkah persiapan untuk siswa menghadapi kemajuan zaman. Kemudian tidak hanya P5 ini, dalam kurikulum Merdeka juga ditekankan tentang profil pelajar Pancasila, di mana salah satu dimensinya di sana terdapat dimensi mandiri, seperti itu. Jadi dengan mandiri itu siswa itu dibekali dengan mempunyai dimensi mandiri ini, nanti diharapkan siswa itu bisa peka terhadap perkembangan zaman, kemudian ada dimensi kritis, memiliki wawasan global. Nah, diharapkan dengan profil pelajar Pancasila ini nantinya siswa itu mampu mengambil keputusan-keputusan yang solutif dan menerapkannya untuk kemajuan baik bagi dirinya sendiri ataupun untuk masyarakat di sekitarnya, seperti itu. Jadi menurut saya 3 peranan ini sudah diterapkan dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, dan contoh konkretnya yaitu untuk yang kreatif atau untuk yang kritis atau evaluatif itu adalah dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti P5, mungkin outing kelas, mungkin ada kegiatan dan juga profil pelajar Pancasila, kemudian ada kegiatan kunjungan industri, seperti itu merupakan contoh penerapannya dari peranan kritis. Nah, dan ketiga peranan ini menurut saya sudah ada semuanya, seperti itu. Mungkin itu adalah jawaban yang bisa saya sampaikan, dan itu menurut saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.